Matahari di atas langit Baghdad bersinar terik, memanggang atap-atap tanah liat dan tenda-tenda kain di pasar utama kota. Di tengah udara yang bergetar karena panas, aroma tajam dari rempah-rempah, kapulaga, kunyit dan kayu manis bercampur dengan bau apak keringat unta dan debu jalanan. Suara riuh gemuruh tawar-menawar, dentingan koin dirham yang beradu, serta teriakan para pedagang sutra menciptakan simfoni kekacauan yang sudah menjadi detak jantung metropolis tersebut. Di tengah lautan manusia itu, berdirilah Tuan Bakhil. Pria buncit tersebut mengenakan jubah sutra Persia berwarna merah marun yang menjuntai nyaris menyapu tanah, memamerkan kekayaan yang seolah tak ada habisnya. Jemarinya yang tebal dihiasi cincin zamrud dan rubi yang berkilau menyilaukan mata setiap kali ia mengibaskan tangan kepada pelayannya. Namun, di balik segala kemewahan yang melekat di tubuhnya, seantero Baghdad tahu persis bahwa tak ada satu keping tembaga pun yang bisa lepas dari genggaman pria itu tanpa alasan yang menguntungkan dirinya. Ia pelit, licik, dan di atas segalanya ia sangat sombong. Tuan Bakhil memiliki sebuah hobi memuakan yang memberinya kepuasan batin jauh melebihi tumpukan emasnya, merendahkan para cendekiawan dan ulama di depan umum. Ia gemar melontarkan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang rumit, menjebak para sarjana dalam paradoks akidah yang membingungkan, lalu tertawa terbahak-bahak memamerkan gigi kuningnya saat para orang alim itu tergagap mencari jawaban. Semata-mata hanya untuk membuktikan bahwa kekayaannya sejalan dengan kecerdasannya. Hari ini mata elang Tuan Bakhil yang disipitkan oleh tumpukan lemak di pipinya menangkap sebuah target emas. Di sudut pasar, sedang menimbang seikat anggur hijau segar, berdirilah Abu Nawas. Pria cerdik yang terkenal karena kedekatannya dengan Sultan Harun al-Rashid itu tampak santai dalam balutan jubah katunnya yang sudah mulai pudar warnanya. Tuan Bakhil tersenyum sinis. Tokoh kebanggaan Baghdad, batirnya dengan angkuh. Mari kita lihat seberapa jauh kecerdasanmu jika dihadapkan pada logika akal sehatku yang tajam ini. Dengan langkah berat yang disengaja agar mengundang perhatian, Tuan Bakhil membelah kerumunan. Dua pengawalnya bergegas menyingkirkan orang-orang miskin yang menghalangi jalan tuannya. Suasana di sekitar kios buah itu mendadak hening. Para pedagang menahan nafas, mereka tahu pertunjukan apa yang akan terjadi ketika Tuan Bakhil dengan sengaja mendekati seorang cendekiawan. Abu Nawas dengan instingnya yang setajam pisau belati, merasakan perubahan tekanan udara di sekitarnya. Bahkan sebelum ia memutar tubuhnya, kulit punggungnya sudah merasakan tatapan angkuh yang menusuk. Pikirannya berdengung, mendeteksi ada niat buruk yang sedang berjalan menghampirinya. Dengan tenang, ia meletakkan seikat anggur itu perlahan, menarik nafas panjang untuk menguasai emosinya, dan membalikan badan dengan senyuman yang sangat sopan. Tuan Bakhil, sapa Abu Nawas lembut, suaranya tenang mengalun di tengah debu pasar yang berterbangan. Semoga Allah melimpahkan keberkahan pada perniagaanmu hari ini. Tuan Bakhil mendengus kasar, melipat tangannya di dada. Cincin-cincinnya bergemerincing arogan. Simpan doa-doamu Abu Nawas, aku tidak butuh berkah dari langit jika aku sudah memiliki otak yang pintar untuk mengumpulkan hartaku sendiri. Ucapnya dengan suara serak namun lantang, sengaja agar seluruh penghuni pasar mendengarnya. Orang-orang mulai berkerumun, meninggalkan kios-kios dan barang dagangan mereka. Bisik-bisik mulai terdengar seperti kawanan lebah yang sarangnya terusik. Aku sering mendengar orang-orang bodoh di kota ini memujimu sebagai pria paling cerdas di seluruh Baghdad, bahkan mungkin di seluruh wilayah kekhalifahan. Lanjut Tuan Bakhil. Ia melangkah maju hingga jarak mereka hanya tersisa 1 lengan. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan merendahkan, menelusuri jubah lusuh sang cendekiawan. Tetapi aku selalu meragukan kecerdasan seorang pria yang hanya bisa berlindung di balik teka-teki dan humor murahan. Hari ini, aku punya satu pertanyaan logika untukmu. Jika kau memang secerdas yang diyakini orang-orang dungu ini, kau pasti bisa menjawabnya. Di sini, sekarang.
Abu Nawas menatap langsung ke dalam mata pria gemuk itu. Ada kilatan kebencian dan keangkuhan mutlak di sana. Abu Nawas tahu, ini bukan sekedar diskusi. Ini adalah upaya pembunuhan karakter secara publik. Ia merapihkan lipatan lengan jubahnya dengan gerakan lambat dan metodis, memberinya waktu beberapa detik ekstra untuk menilai situasi. Silahkan Tuan Bakhil, apalah daya hamba ini? Hanya manusia biasa yang kebetulan dianugerahi sedikit lidah untuk berbicara. Apa yang mengganjal di pikiran Tuan yang mulia dan kaya raya ini? Tuan Bakhil tersenyum lebar. Ia menarik nafas dalam-dalam, memastikan suaranya menggelegar layaknya guntur ke seluruh penjuru pasar. Jelaskan kepadamu, wahai Abu Nawas yang bijaksana, di dalam ajaran agama kita, babi adalah hewan yang sangat haram, menjijikan, kotor, temakan kotoran. Menyentuhnya saja membuat kita najis. Tuan Bakhil memberi jeda dramatis, menatap kerumunan yang kini terdiam kaku. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan yang maha baik, maha mengetahui dan maha sempurna, repot-repot menciptakannya? Bukankah menciptakan sesuatu yang sepenuhnya haram dan tidak berguna itu adalah sebuah tindakan yang mubazir? Atau jangan-jangan Tuhan melakukan kesalahan desain saat menciptakan dunia ini? Terdengar pekikan tertahan dari beberapa perempuan di kerumunan. Wajah para pedagang memuncat pasi mendengar kata-kata yang sangat menjurus kepada penistaan tersebut. Namun, Tuan Bakhil hanya terkekeh pelan. Ia merasa di atas angin, berdiri di puncak kemenangannya. Pertanyaan ini adalah jebakan mematikan yang telah ia rancang berhari-hari. Jika Abu Nawas menjawab babi berguna, ia secara langsung menentang hukum agama. Jika ia menjawab Tuhan tidak mubazir, ia tidak akan bisa memberikan alasan logis mengapa hewan kotor itu ada. Jalan buntu. Abu Nawas terdiam. Angin panas Baghdad bertiup menerbangkan debu-debu halus ke wajahnya. Otaknya berputar dengan kecepatan kilat, membongkar setiap premis dan celah dari pertanyaan kurang ajar tersebut. Di dalam dadanya, kemarahan mulai berdesir. Bukan karena harga dirinya sedang diserang, melainkan karena keangkuhan Bakhil yang berani mempermainkan kebijaksanaan ilahi demi sekadar tepuk tangan manusia. Namun di luar, wajahnya tetap setenang permukaan danau di pagi hari. Alih-alih terlihat panik, pucat atau marah, sudut bibir Abu Nawas perlahan melengkung ke atas, membentuk senyuman misterius yang membuat kerutan di dahi Tuan Bakhil muncul seketika. Pertanyaan yang sungguh tajam, Tuan Bakhil, sebuah renungan filosofis yang sangat berani, ucap Abu Nawas, memecah kesunyian yang mencekam. Suaranya tidak memancarkan ketakutan sedikit pun, melainkan sebuah nada provokatif yang menantang. Lalu, apa jawabanmu? Jangan bertele-tele, desak Bakhil, mendadak merasa tidak nyaman dengan ketenangan lawannya yang tidak wajar. Sebuah pertanyaan yang menyangkut misteri terdalam dari penciptaan Tuhan tidak bisa dijawab hanya dengan berdiri di bawah terik matahari sambil menawar seikat anggur hijau. Abu Nawas menjawab seraya berjalan perlahan memutari Tuan Bakhil, mengamati pria itu dari ujung sorbannya yang berlapis emas hingga ke ujung sandal sutranya. Untuk memberikan jawaban yang memuaskan intelektualitas Anda yang luar biasa itu, saya membutuhkan waktu. Tepatnya 3 hari. 3 hari, Bakhil tertawa keras, tawa mengejek yang bergema memantul di dinding-dinding bangunan pasar. Kau ingin melarikan diri, Abu Nawas? Atau kau ingin mengurung diri di perpustakaan kerajaan untuk mencari alasan klise? Bukan melarikan diri, sela Abu Nawas dingin, menghentikan langkahnya tepat di hadapan Bakhil. Matanya menatap tajam, menembus lapisan keangkuhan sang saudagar hingga ke dasar jiwanya. Saya harus melakukan meditasi khusus dan riset lapangan untuk memahami esensi penciptaan babi secara langsung. Namun karena pertanyaan rumit ini lahir dari mulut Anda yang mulia, maka Anda harus menanggung biaya operasional riset saya. Bakhil menyipit mata. Menyinggung soal uang adalah menyentuh titik terlemahnya. Apa maksudmu dengan biaya operasional? Selama 3 hari ke depan, saat saya memeras otak dan tubuh demi memuaskan rasa penasaran Anda wajib menjamu saya dengan makanan paling mewah yang ada di Baghdad. Kambing guling muda, burung puyuh panggang dengan rempah impor, anggur manis terbaik, madu murni dan roti gandum berlapis mentega pilihan. 3 kali sehari, diantar langsung ke depan pintu rumahku oleh pelayan pribadimu. Abu Nawas tersenyum lebar, menantang. Wajah Tuan Bakhil langsung memerah seperti tomat matang. Kau mau merampokku berkeduk taruhan? Kau gila. Bukankah Anda tadi yang dengan lantang membanggakan harta?
Jika Anda merasa biaya makan saya terlalu mahal untuk sebuah jawaban tentang Tuhan, ya sudah, anggap saja Anda miskin dan kita membatalkan pertanyaan ini. Balas Abu Nawas santai sambil membalikan badan, memungut kembali seikat anggurnya, seolah perdebatan itu telah selesai. "Tunggu!" teriak Bahil cepat. Urat di lehernya menonjol. Gengsinya di hadapan puluhan pasang mata warga Baghdad jauh lebih berharga daripada rasa sayangnya pada beberapa keping dinar untuk makanan. "Aku setuju. Aku akan membiayai makan mewahmu selama 3 hari penuh. Tapi..." Tuan Bahil menunjukkan telunjuk gemuknya yang dihiasi rubi tepat ke wajah Abu Nawas. "Jika dalam 3 hari kau gagal memberiku jawaban yang logis dan tidak bisa dibantah, kau akan menerima hukuman yang setimpal." Abu Nawas memutar tubuhnya kembali. "Sebutkan hukumanmu." "Kau harus menggendong keledaimu yang bau itu, mengelilingi seluruh pasar ini dari ujung ke ujung, berjalan kaki di bawah matahari siang, sambil berteriak bahwa kau Abu Nawas adalah orang terbodoh di Baghdad dan Tuan Bahil adalah guru besarmu." Tantangan itu membuat kerumunan kembali riuh rendah. Menggendong keledai di tengah pasar umum adalah bentuk penghinaan terbesar bagi seorang pria, apalagi bagi seorang cendekiawan terhormat yang menjadi penasehat sultan. Kehancuran reputasi seumur hidup sudah menanti. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menyapu pandangannya, melihat wajah-wajah cemas dari para pedagang dan rakyat jelata yang selama ini mengenalnya. Lalu ia kembali menatap wajah Tuan Bahil yang sedang menyeringai puas, sangat yakin bahwa kemenangan sudah berada di telapak tangannya. Abu Nawas menyilangkan tangannya di depan dada, menghela nafas panjang, dan menundukkan kepalanya sedikit, sebuah gestur pura-pura menyerah. "Kesepakatan diterima," ucap Abu Nawas tenang. "Bagus," seru Tuan Bahil dengan mata berbinar dipenuhi kemenangan mutlak. "Nikmatilah pesta mewahmu Abu Nawas, karena 3 hari dari sekarang, punggung rentahmu itu akan patah karena menggendong keledai." Tuan Bahil berbalik dengan kasar, diikuti para pengawalnya yang patuh, berjalan membelah kerumunan dengan tawa kemenangan yang terus menguar pongah ke udara pasar. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri tegak di posisinya. Ia menatap punggung besar berlapis sutra sang saudagar yang perlahan menjauh dan menghilang di balik kerumunan. Senyum simpul tak pernah lepas dari bibirnya. Udara siang kota Baghdad masih terasa memanggang kulit, tetapi di dalam benak Abu Nawas yang cemerlang, sebuah rencana mematikan yang akan menggemparkan seluruh kota baru saja mulai ditenun dengan sangat rapi. Terik matahari Baghdad memanggang tumpukan sampah di pinggiran kota, memunculkan aroma busuk yang menyengat dan membuat siapapun yang bernapas di dekatnya akan menutup hidung rapat-rapat. Lalat-lalat hijau berdengung bagai pasukan kecil yang mengitari sisa-sisa makanan basi dan genangan air keruh. Di tengah pemandangan menjijikan itulah Abu Nawas duduk berjongkok. Ia tidak mengenakan jubah kebesarannya yang bersih, melainkan pakaian sederhana yang kini berdebu dan terkena noda lumpur. Tangannya menggenggam sebatang ranting kecil, mengais-ngais gundukan kotoran tanah sambil sesekali mencatat sesuatu di atas lembaran perkamen kumalnya. Tepat di sebelah tempat pembuangan itu, terdapat sebuah kandang babi milik seorang peternak non-muslim. Suara dengusan kasar dan pekikan melengking bersahut-sahutan memecah keheningan pinggiran kota. Hewan-hewan berbadan gempal itu berkubang dalam lumpur bercampur kotoran pelik mereka sendiri, mencari-cari sisa umbi atau akar dengan rakus. Abu Nawas memicingkan mata, menatap lekat-lekat seekor babi besar yang sedang mengunyah tanpa memperdulikan sekitarnya. "Menarik," gumam Abu Nawas pelan, seolah berdialog dengan angin yang membawa bau anyir. "Tuhan memberimu rahang yang kuat dan perut yang tak kenal kenyang. Kau memakan sampah dan kotoran, menjalankan peranmu dengan jujur di bumi. Namun manusia dengan mudah menganggap keberadaanmu sebagai sebuah kutukan belaka." Tidak jauh dari sana, 2 orang pesuruh Tuan Bahil berdiri dengan wajah berkerut menahan mual. Mereka melangkah berjinjit, menghindari kubangan becek. Tangan mereka membawa nampan perak berisi kambing guling berdaging empuk, anggur merah mahal, dan buah-buahan segar. Syarat jamuan makan mewah yang dituntut Abu Nawas sebagai ganti dari waktu risetnya. Pesuruh pertama meludah ke tanah, tak tahan dengan kombinasi bau busuk dan aroma daging panggang yang dibawanya. Tuan Bahil pasti tertawa puas jika melihat pemandangan ini, bisik pesuruh itu kepada temannya. Orang yang katanya paling pintar di Baghdad ini sungguh telah kehilangan akalnya. Mari kita letakkan saja makanan ini dan segera pergi sebelum bau ini menempel di rambut dan baju kita. Abu Nawas menerima hidangan mewah itu tanpa sedikit pun merasa canggung atau terhina. Di tengah bau pesing dan kepungan lalat, ia menyantap daging kambing panggang dengan nikmat, mengunyahnya perlahan seolah sedang berada di taman istana yang wangi. Orang-orang yang berlalu lalang di kejauhan mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk sang ulama yang kini tampak lebih menyerupai pemulung yang waras. Hanya butuh waktu 1 hari bagi angin Baghdad untuk membawa kabar aneh itu ke seluruh penjuru kota.
Di kedai kopi yang riuh, di sudut pasar penjual karpet, hingga di serambi-serambi Masjid Agung, nama Abu Nawas menjadi buah bibir. Pertanyaan Tuan Bahil yang mematikan dianggap telah merusak kewarasan sang cendekiawan kebanggaan kota. Otaknya tak sanggup mencerna teka-teki takdir. Desis seorang pedagang rempah sambil menimbang cengkeh. Lihatlah, ia tidak sanggup membantah sang saudagar. Ia kini malah berguru pada babi dan belatung. Desas-desus itu merayap cepat menyusup ke balik dinding-dinding istana yang tebal, hinggap langsung di telinga Sultan Harun ar-Rasyid. Di ruang kerjanya yang dilapisi lantai pualam dingin dan dipenuhi wangi asap gaharu yang menenangkan, Sultan memijat pelipisnya. Gurat kecemasan tercetak jelas di dahi sang penguasa. Pertanyaan Tuan Bahil bukan sekedar teka-teki logika biasa, itu adalah gugatan terbuka terhadap kebijaksanaan sang pencipta. Jika Abu Nawas, pembela akidah yang paling cerdas di Baghdad, benar-benar hancur dan menjadi gila karena tekanan pertanyaan itu, maka keyakinan umat akan ikut terguncang. Reputasi kerajaannya dipertaruhkan di mata dunia. Panggil dia, titah Sultan kepada wazirnya. Suaranya berat dan bergema memantul di dinding pualam. Bawa Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga. Bersihkan dia jika perlu, tapi aku ingin dia berdiri di ruangan ini sebelum matahari terbenam. Sore itu, Abu Nawas berdiri di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid. Ia telah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, namun sisa-sisa kelelahan akibat berjemur di bawah matahari masih tampak di kantung matanya. Suasana balairung sangat senyap, hanya terdengar gemercik pelan dari air mancur di taman dalam istana. Sultan menatapnya dari atas singgasana emasnya. Jari-jarinya yang dihiasi cincin zamrud mengetuk sandaran kursi dengan irama gelisah. Abu Nawas, panggil Sultan. Nada suaranya perpaduan antara kemarahan yang tertahan dan rasa cemas yang mendalam. Katakan padaku bahwa desas-desus di jalanan sana adalah kebohongan belaka. Rakyatku membicarakanmu. Mereka bilang kau menghabiskan waktu berhari-hari di kandang babi milik kaum Dimi dan mengais sampah. Apakah kesombongan Tuan Bahil benar-benar telah meruntuhkan akal sehatmu? Abu Nawas membungkuk hormat, menyilangkan tangan di dadanya yang tenang. Tidak ada raut panik atau gentar di wajahnya, justru sebuah senyum tipis yang seringkali membuat lawan-lawannya kebingungan. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, hamba masih memiliki akal sehat hamba seutuhnya. Hamba hanya sedang melakukan riset lapangan. Riset lapangan? Sultan menaikkan alisnya tinggi-tinggi, mencondongkan tubuhnya ke depan. Urat di lehernya sedikit menegang. Di tempat pembuangan sampah, apa yang kau cari di sana wahai Abu Nawas? Jawaban dari teologi penciptaan Tuhan tidak tertulis di atas tumpukan kotoran babi. Justru di sanalah hamba menemukan kejujuran alam yang paling nyata Paduka. Jawab Abu Nawas, suaranya mantap tak bergetar. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Sultan. Tuan Bahil mempertanyakan, mengapa Tuhan menciptakan sesuatu yang haram dan diklaim menjijikkan. Untuk menjawabnya dengan tuntas, hamba tidak bisa hanya membuka lembaran kitab di perpustakaan yang nyaman. Hamba harus melihat langsung makhluk yang dituduh sebagai kesalahan desain tersebut. Hamba harus meresapi mengapa batas itu diciptakan. Sultan terdiam sejenak. Helaan napasnya terdengar keras di ruangan yang sunyi itu. Kemarahannya sedikit mereda, perlahan tergantikan oleh rasa penasaran yang mulai menggelitik akalnya. Lalu, apa yang kau temukan setelah mengamati makhluk hina itu? Apakah kau sudah menemukan alasan logis mengapa Tuhan tidak berbuat mubazir dalam penciptaannya? Abu Nawas menarik napas panjang, membiarkan keheningan menguasai ruangan selama beberapa detik untuk memberi bobot pada kata-katanya. Hamba sedang melakukan studi banding yang sangat penting Paduka. Hamba membandingkan sifat-sifat babi di kandang yang kotor itu dengan hati manusia yang dipenuhi oleh penyakit kesombongan, seperti hati Tuan Bahil. Hati manusia, dahi Sultan berkerut. Benar Paduka. Abu Nawas tersenyum misterius. Seekor babi hidup berlumur kotoran, namun ia tidak pernah menipu siapapun atau berpura-pura menjadi burung merak. Ia menjalankan fungsinya di alam ini tanpa setitik pun kesombongan. Sebaliknya, Tuan Bahil hidup dalam kemewahan istana dan berbalut kain sutra termahal, namun hatinya dipenuhi oleh kotoran dengki. Ia merendahkan ciptaan Tuhan dan ulama hanya demi memuaskan egonya di depan publik. Babi hanya merusak tanah di sekitarnya untuk bertahan hidup, sedangkan kesombongan manusia merusak akal, menodai iman, dan menghancurkan kedamaian kota. Sultan Harun al-Rasyid perlahan menyandarkan punggungnya kembali ke bantalan singgasana. Napasnya berhembus teratur, melepaskan segala ketegangan yang sedari tadi mencengkram dadanya. Sebuah senyum kelegaan mulai mengembang di wajah sang raja. Ia mulai melihat kerangka pikiran Abu Nawas yang tajam dan tak tertebak. Tuan Bahil mengira ia sedang menjebak hamba ke dalam jurang kekafiran. Lanjut Abu Nawas, suaranya merendah namun penuh dengan keyakinan yang menggetarkan.
Namun sesungguhnya, hamba sedang mengumpulkan bukti bahwa di dunia fana ini tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang lebih mubazir dan lebih menjijikkan daripada akal budi manusia yang menolak tunduk dan tidak tahu diri di hadapan kebesaran penciptanya. Kau benar-benar tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas, gumam Sultan, menggelengkan kepalanya pelan dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Jadi, kau sudah siap menghadapi saudagar congkak itu di tengah pasar besok? Hamba hanya membutuhkan waktu 1 malam lagi untuk menyatukan semua pengamatan hamba menjadi sebuah kesimpulan yang tak terbantahkan, Paduka, jawab Abu Nawas seraya melangkah mundur dan kembali membungkuk. Biarlah seluruh rakyat Baghdad berpikir hamba sudah gila untuk hari ini. Besok, saat matahari berada tepat di atas kepala, mereka semua akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri siapa sesungguhnya yang akalnya telah membusuk. Malam merangkak turun menyelimuti kota Baghdad dengan keheningan yang perlahan membius kesibukan duniawi. Suara hiruk-pikuk pasar, teriakan para pedagang asongan, dan ringkikan kuda yang biasanya menggema hingga ke pelosok gang kini telah lenyap, digantikan oleh nyanyian jangkrik yang bersahut-sahutan. Angin malam berembus membawa hawa dingin dari padang pasir, bercampur dengan aroma tanah kering dan harum bunga melati dari semak di halaman tetangga. Di teras rumahnya yang terbuat dari susunan batu bata sederhana, Abu Nawas duduk bersila di atas tikar pandan yang tepiannya mulai terurai. Pijaran cahaya rembulan jatuh membasuh wajahnya, menampakkan garis-garis kelelahan di sekitar mata dan dahinya yang menegang. 3 hari terakhir ini sungguh menguras energinya, bukan secara fisik, melainkan secara mental. Bau pesing dari lumpur kandang babi dan aroma busuk dari tempat pembuangan sampah di pinggiran kota seakan masih menempel secara gaib di pori-pori kulitnya. Meskipun sore tadi ia telah mandi berkali-kali menggunakan air rebusan daun sirih dan perasan jeruk nipis. Ia menengadah, menatap taburan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit kelam. Pikirannya melayang kembali pada sosok Tuan Bahil, saudagar congkak dengan perut buncit berlapis sutra terbaik dari Damaskus yang telah melemparkan tantangan berbisa itu di tengah keramaian. Jika babi haram, mengapa Tuhan menciptakannya? Bukankah itu mubazir? Abu Nawas mendengus pelan, mentertawakan kedangkalan manusia. Logika Tuan Bahil begitu rapuh namun sangat mematikan bagi mereka yang imannya hanya sebatas hafalan. Di mata orang awam, pertanyaan itu seolah menelanjangi dan mempertanyakan kebijaksanaan absolut Sang Pencipta. Jika tidak dijawab dengan tingkat kehati-hatian tertinggi, dampaknya bisa mengguncang akidah umat. Manusia sungguh makhluk yang terburu-buru. Gumamnya pelan pada keheningan malam, suaranya parau karena kelelahan. Kita mencoba menakar samudra kebesaran Sang Pencipta menggunakan wadah otak kita yang bahkan lebih kecil dari sebiji kelapa. Suara derit pelan dari pintu kayu memecah lamunannya. Sang istri melangkah keluar ke teras, membawa nampan kayu dengan secangkir teh panas yang asapnya mengepul menari-nari di udara, mengeluarkan aroma kapulaga dan kayu manis. Ia meletakkan cangkir itu di sebelah lutut suaminya, lalu menarik ujung kainnya untuk ikut duduk bersila dalam diam selama beberapa saat. Kanda belum juga mengistirahatkan tubuhmu. Udara malam ini lebih menusuk tulang dari biasanya. Tegur sang istri dengan suara lembut namun syarat akan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Matanya menatap wajah sang suami lekat-lekat. Kanda tahu dari ujung pasar rempah hingga ke kedai kopi di perbatasan kota, seluruh Baghdad masih sibuk membicarakan kewarasanmu. Tidakkah Kanda merasa lelah menjadi bahan tertawaan orang-orang yang tidak mengerti? Abu Nawas tersenyum kecil. Tangannya yang kasar terulur meraih cangkir teh tersebut. Kehangatan permukaan keramik tanah liat itu perlahan menjalar ke telapak tangannya, memberikan kenyamanan kecil di tengah malam yang dingin. Biarkan saja mereka tertawa sepuasnya untuk malam ini, Dinda. Tawa mereka hanyalah selimut tebal yang menutupi ketidaktahuan mereka sendiri. Jawabnya dengan nada yang sangat tenang sebelum menyeruput teh tersebut pelan-pelan. Rasa manis madu yang berpadu dengan ketajaman rempah langsung mengalir membasuh kerongkongannya, menenangkan urat-urat sarafnya yang sejak siang tadi tegang. Abu Nawas meletakkan kembali cangkir itu dan menatap mata istrinya. Tuan Bahil. Dia berpikir bahwa alam semesta ini diciptakan semata-mata untuk memuaskan lidah dan perutnya. Jika sesuatu tidak bisa ia jadikan hidangan lezat, atau tidak bisa ia ubah menjadi kepingan koin emas, maka ia menganggap ciptaan itu tidak berguna, mubazir. Itulah letak kecacatan logikanya yang paling fatal. Ia menuhankan nafsunya sendiri. Sang istri mengerutkan keningnya, merapatkan kain selendang tebal yang menutupi bahunya. Lalu, apa yang sebenarnya Kanda cari di tempat-tempat kotor dan menjijikan itu selama 3 hari ini? Apakah Kanda sudah menemukan jawaban untuk membungkam mulut sombongnya di alun-alun besok?
Aku tidak hanya mencari jawaban, Dinda. Aku mencari hakikat di balik penciptaan, ucap Abu Nawas. Suaranya kini merendah, bergetar oleh sebuah kekaguman spiritual yang mendalam. Aku mengamati babi-babi itu berkubang. Mereka memakan apa saja tanpa sisa. Kotoran, sisa makanan yang membusuk, bangkai yang dipenuhi belatung. Dalam tatanan duniawi, mereka adalah mesin pembersih bumi yang luar biasa, diciptakan olehnya untuk menjaga agar keseimbangan alam tetap berjalan, memastikan racun dan penyakit dari sampah organik tidak menyebar liar membunuh umat manusia. Abu Nawas memberi jeda, membiarkan angin malam kembali berdesir menggesek dedaunan kurma di halaman. Ia menatap telapak tangannya sendiri, lalu merabah parutnya. Sebuah kilatan ide yang sangat tajam tiba-tiba melintas di benaknya, seolah langit baru saja membukakan tirai rahasia. Tapi bukan hanya soal keseimbangan alam, lanjut Abu Nawas. Matanya mulai berbinar terang, memancarkan kejernihan akal yang selama ini ia gali dari kubangan lumpur. Ada hikmah yang jauh lebih tinggi dari sekedar rantai makanan. Manusia dianugerahi akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki malaikat maupun hewan. Tuhan menciptakan apel yang manis dan gandum yang mengenyangkan untuk dinikmati. Namun di saat yang sama, ia juga menciptakan racun yang mematikan dan hal-hal yang najis untuk dihindari. Mengapa? Istrinya terdiam, terpaku menunggu kelanjutan pemikiran suaminya. Abu Nawas menegakkan punggungnya, postur tubuhnya yang semula layu kini dipenuhi oleh wibawa dan keyakinan mutlak. Karena disitulah letak garis batasnya. Haram bukanlah berarti Tuhan melakukan kesalahan dalam mencipta. Haram bukanlah sebuah kemubaziran. Ia adalah sebuah rambu, sebuah ujian ketaatan bagi hati manusia yang serakah. Babi itu diciptakan agar manusia belajar menundukkan nafsunya, belajar berkata tidak pada apa yang Tuhan larang, meskipun dunia dan hawa nafsunya menginginkan sebaliknya. Ujian ketaatan, bisik sang istri perlahan. Matanya ikut berbinar seolah baru saja disiram air sejuk yang menyegarkan dahaganya akan pemahaman. Sebuah tanda agar kita sadar dan tahu di mana posisi kita sebagai hamba di hadapan Sang Halik. Tepat sekali, sahut Abu Nawas mantap. Bibirnya melengkung membentuk senyum penuh kemenangan. Tuan Bahil telah terjebak dalam sangkar keangkuhannya sendiri. Ia bertanya tentang ciptaan Tuhan yang menjijikan dari luar, tanpa menyadari apa yang ia simpan di dalam tubuhnya sendiri. Esok hari, aku tidak hanya akan menjawab pertanyaannya, tetapi aku akan menghadapkan sebuah cermin tepat ke wajahnya. Aku akan menggunakan logikanya sendiri untuk meruntuhkan kesombongannya. Malam semakin larut dan udara semakin menggigit. Namun beban berat yang selama 3 hari ini menekan pundak Abu Nawas telah luruh sepenuhnya, lenyap tak berbekas. Ia memejamkan mata, mensyukuri malam yang hening ini. Ia mensyukuri ilmu Tuhan yang menyapanya bukan dari atas mimbar emas bertahtakan permata yang megah, melainkan dari sela-sela kotoran, realitas alam, dan perenungan sunyi yang dihindari oleh kebanyakan manusia. Sebuah senyum tipis terukir abadi di bibirnya. Pencerahan itu telah mengendap kuat, menjadi senjata tak terlihat di dasar batinnya. Abu Nawas kini sepenuhnya siap menyongsong fajar. Ia sudah tidak sabar melihat wajah Tuan Bahil esok hari. Alun-alun kota Baghdad bergemuruh layaknya sarang lebah raksasa yang terusik. Ribuan pasang kaki menginjak tanah kering, menebarkan partikel-partikel debu halus yang menari-nari dalam sorotan terik matahari pertengahan hari. Udara terasa tebal, perpaduan antara hawa panas gurun, aroma rempah tajam dari pasar terdekat, dan bau keringat ketegangan dari lautan manusia yang berdesakan. Di ujung lapangan yang luas itu, sebuah tenda sutra megah membentang, memberikan naungan sejuk bagi singgasana tempat Raja Harun al-Rashid duduk bersandar. Wajah sang khalifah menyiratkan antisipasi yang denang. Matanya yang elang menatap tajam ke tengah arena, menunggu benturan dua pemikiran besar di negerinya. Di pusat alun-alun, Tuan Bahil berdiri membusungkan dada layaknya seekor merak yang memamerkan bulunya. Jubah sutranya yang bersulam benang emas berkilau menyilaukan mata, seolah sengaja dikenakan untuk menegaskan dominasi dan kekayaannya. Ia melipat kedua tangan di depan dada yang dihiasi kalung permata. Tuan Bahil merasa berada di atas angin, pikirannya dipenuhi oleh keangkuhan. Ia yakin bahwa logikanya adalah senjata pamungkas yang tak mungkin dipatahkan oleh siapapun, bahkan oleh seorang ulama sekalipun. Ia tersenyum meremehkan, membayangkan wajah Abu Nawas yang sebentar lagi akan bertekuk lutut memohon ampun, dipermalukan di hadapan sang raja. "Kemana perginya si pandir itu?" gumam Tuan Bahil, sengaja mengeraskan volume suaranya agar gema ejekannya terdengar oleh barisan terdepan kerumunan. Apakah ia lari menyembunyikan wajahnya yang bodoh, atau ia sedang menangisi kebodohannya di sudut kamarnya? Tiba-tiba, riuh rendah di sebelah timur alun-alun terbelah. Warga menepi secara otomatis membuka jalan sempit. Sosok yang ditunggu-tunggu pun muncul.
Namun, alih-alih tampil dengan wajah tegang, membawa gulungan kitab tebal atau berjalan dengan langkah kesatria yang siap bertempur, Abu Nawas justru berjalan dengan santai. Langkahnya gontai, nyaris terlihat malas. Yang lebih membuat darah Tuan Bahil mendidih, tangan kanan sang cerdik pandai itu santai memegang sepotong bakwan hangat, gorengan yang baru saja dibelinya dari seorang pedagang kecil di sudut jalan menuju alun-alun. Abu Nawas mengunyahnya dengan nikmat, mengeluarkan suara renyah yang kontras dengan ketegangan massa, seolah hari ini tak ada bedanya dengan hari-hari biasa di pasar. "Lama sekali kau, Abu Nawas," bentak Tuan Bahil. Suaranya memantul keras di dinding-dinding bangunan tanah liat di sekeliling alun-alun. "Apakah kau sengaja mengulur waktu karena tak menemukan jawaban atas kejeniusanku?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menelan kunyahannya perlahan, membersihkan minyak di sudut bibirnya dengan punggung tangan, lalu menepuk-nepuk kedua telapak tangannya untuk menyingkirkan remah-remah gorengan. Dengan tenang, ia membungkuk hormat ke arah Raja Harun al-Rashid. Setelah mendapat anggukan kecil dari sang khalifah, Abu Nawas berbalik. Tubuhnya kini berhadapan langsung dengan sang saudagar. Mata yang biasanya memancarkan kejenakan itu mendadak berubah. Tatapannya menyorot sangat tajam, menembus langsung ke dalam pertahanan ego Tuan Bahil. "Aku menunda kedatanganku bukan karena takut, Tuan Bahil," ucap Abu Nawas. Nada suaranya tidak berteriak, namun memiliki resonansi berat yang membuat seluruh alun-alun seketika jatuh dalam keheningan total. "Aku hanya sedang mengamati betapa lucunya tingkah laku manusia. Dan sambil berjalan ke tempat ini, aku merenungkan sebuah pertanyaan yang kebetulan sangat cocok untuk menguji seberapa cemerlang otakmu yang selalu kau banggakan itu." Tuan Bahil mendengus kasar, aroma wangi minyak kasturinya tak mampu menutupi aura kemarahannya. "Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan tipu muslihatmu. Jawab dulu pertanyaanku dari kemarin. Jika babi itu diharamkan dan dianggap kotor, untuk apa Tuhan bersusah payah menciptakannya? Bukankah itu sebuah kemubaziran yang nyata? Jawab di hadapan Baginda Raja jika kau memang berilmu." Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius yang menyembunyikan badai besar. Ia melangkah maju secara perlahan, mempangkas jarak di antara mereka, hingga ia bisa melihat dengan jelas butiran peluh yang mulai menetes dari pelipis sang saudagar. "Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan manjamu itu," kata Abu Nawas, memelankan suaranya sedemikian rupa sehingga ribuan orang harus menahan napas untuk bisa mendengar. "Tetapi sebelum aku menjelaskan alasannya, izinkan aku bertanya satu hal sederhana padamu, wahai Tuan Bahil yang mulia dan serba tahu. Menurut pandanganmu yang cerdas, apakah kotoran manusia itu najis, kotor, dan sangat menjijikan?" Alis Tuan Bahil bertaut keras. Otaknya berputar cepat mencari jebakan dalam pertanyaan yang terdengar sangat bodoh itu. Ia melirik ke arah singgasana. Baginda Raja tampak memajukan posisi duduknya, sangat tertarik dengan arah pembicaraan ini. "Tentu saja najis dan menjijikan. Pertanyaan macam apa itu? Orang gila dari ujung dunia manapun tahu bahwa kotoran manusia adalah hal yang menjijikan," jawab Tuan Bahil lantang, mencoba memancing tawa penonton atas kebodohan pertanyaan Abu Nawas. Namun tak ada satupun suara tawa yang membalasnya. Kerumunan terlalu asyik mengamati ketegangan. Abu Nawas mengangguk pelan, senyumnya semakin dalam. "Jika kau sepakat bahwa kotoran manusia itu najis, kotor, dan sangat menjijikan, lalu mengapa Allah menciptakannya tepat di dalam perutmu?" Kata-kata itu meluncur dengan tenang, namun menabrak telinga Tuan Bahil layaknya guntur di siang bolong. Abu Nawas melangkah satu tindak lagi, mencondongkan wajahnya dan meninggikan suaranya agar menggema ke seantero alun-alun. "Mengapa kau membawa kotoran yang najis dan menjijikan itu kemana-mana? Kau menyimpannya di dalam tubuhmu yang berbalut sutra mahal itu. Kau membawanya saat kau memamerkan kekayaanmu di pasar, saat kau sedang makan hidangan lezat, bahkan kau membawanya saat kau menghadap Baginda Raja. Bukankah itu sebuah kemubaziran? Mengapa Tuhan menciptakan sesuatu yang kotor bersemayam di dalam tubuh manusia yang mulia?" Keheningan yang menyusul kata-kata itu begitu pekat. Mulut Tuan Bahil terbuka, lalu tertutup kembali. Matanya melebar, kehilangan fokus. Jantungnya berdetak liar memukul-mukul tulang rusuknya. Wajahnya yang semula angkuh mendadak berubah warna menjadi semerah saga, menahan rasa malu yang meledak dari dalam jiwanya. Urat-urat di lehernya bermunculan saat ia mencoba merangkai kata, meraba-raba logika untuk membantah, tetapi otaknya mendadak lumpuh total. Serangan balik itu sangat cepat, tanpa ampun, dan menusuk tepat di ulu hati kesombongannya. Di atas singgasana, bahu Raja Harun al-Rashid tampak bergetar pelan, menyembunyikan tawa di balik tangannya. "Kau, itu sama sekali berbeda," gagap Tuan Bahil. Suaranya tidak lagi bergemuruh membelah udara, melainkan mencicit pelan seperti seekor tikus yang terpojok oleh kucing pemburu. "Tidak ada yang berbeda, Bahil," potong Abu Nawas tajam, mengunci mata saudagar itu.
kau mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan hanya karena akal kerdilmu tidak mampu memahami fungsinya. Dengarkan baik-baik penjelasanku, wahai saudagar yang terlalu memuja logika. Abu Nawas berbalik membelakangi Tuan Bahil, membiarkan suaranya merangkul seluruh ribuan pasang telinga yang menanti dengan dahaga ilmu. Pertama, penciptaan babi, layaknya larangan-larangan lain, adalah murni sebuah ujian ketaatan. Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini semata-mata untuk memuaskan nafsu dan perut manusia. Tuhan menciptakan babi, lalu mengharamkannya bagi kita, untuk melihat dengan jelas siapa di antara hambanya yang benar-benar patuh pada rambunya, dan siapa yang hanya menjadi budak hawa nafsunya sendiri. Surga itu mahal harganya. Lantas bagaimana Tuhan bisa menyeleksi penghuninya jika tidak ada satupun godaan yang menguji kepatuhan kita? Abu Nawas membiarkan kalimat itu meresap ke dalam benak kerumunan selama beberapa detik sebelum melanjutkan. Kedua, ini tentang hikmah keseimbangan alam. Lanjutnya, tangannya bergerak lugas melukiskan penjelasannya di udara. Setiap makhluk yang bernapas memiliki peran dalam keseimbangan dunia. Babi diciptakan sebagai pembersih alami. Ia memakan bangkai, memakan kotoran, dan melenyapkan limbah yang jika dibiarkan menumpuk akan menyebarkan wabah penyakit mematikan bagi umat manusia. Babi menjalankan tugas ekologisnya dengan sangat sempurna, sesuai dengan kodrat yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Ketidaktahuanmu akan perannya tidak membuat ciptaan itu menjadi sia-sia. Abu Nawas memutar tubuhnya perlahan, kembali menghadap Tuan Bahil yang kini berdiri kaku, napasnya memburu, dan matanya menatap kosong ke arah tanah berdebu di bawah sepatunya. Tuhan tidak pernah menciptakan satu hal pun yang mubazir di muka bumi ini, Tuan Bahil, pungkas Abu Nawas. Suaranya kini merendah, meneteskan sindiran yang amat tajam. Jika ada sesuatu yang mubazir di dunia ini, itu adalah otak di dalam kepala manusia yang telah dikaruniai akal luar biasa, tetapi terlalu malas, terlalu angkuh, dan terlalu sombong untuk berpikir positif tentang penciptanya. Kau berani menyebut ciptaan Tuhan sia-sia, padahal kesombonganmu itulah hal yang paling tidak berguna dan paling menjijikan di bumi ini. Wajah Tuan Bahil memerah seperti tembaga yang dipanaskan di atas tungku pandai besi. Peluh dingin sebesar biji jagung menetes perlahan dari pelipisnya, meluncur melewati rahangnya yang bergetar hebat. Ribuan pasang mata di alun-alun kota kini menatapnya dengan lekat, bukan lagi dengan pandangan penuh rasa segan yang biasa ia nikmati, melainkan dengan cemoohan tajam yang tertahan. Kebanggaan yang ia susun dari kepingan-kepingan emas selama puluhan tahun, tiba-tiba terasa begitu rapuh. Tetapi, itu sama sekali tidak sama. Tuan Bahil tergagap. Suaranya yang biasanya menggelegar dan penuh otoritas kini terdengar parau, menyiratkan kepanikan yang luar biasa. Tangannya meremas ujung jubah sutranya dengan gelisah, mencari sisa-sisa pembenaran. Aku hanya bertanya tentang ciptaan yang mubazir. Kau sengaja memutarbalikkan kata-kataku untuk mengelabuhi orang banyak, Abu Nawas. Bagaimanapun juga, seekor babi tetaplah hewan najis yang merugikan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Abu Nawas menghela napas panjang. Angin sore yang membawa aroma debu dan campuran rempah kapulaga dari pasar berhembus pelan, seolah alam pun turut menanti kalimat sang cerdik pandai. Ia melangkah maju dengan tenang, memperpendek jarak di antara mereka. Tatapan jenakanya lenyap tak berbekas, digantikan oleh sorot mata yang teramat tajam, menusuk langsung ke relung jiwa sang saudagar yang tengah sekarat oleh egonya sendiri. Tuan Bahil, ucap Abu Nawas, suaranya merendah namun entah bagaimana menggema begitu jelas membelah keheningan alun-alun. Mari kita bicarakan tentang apa yang benar-benar najis dan sangat merugikan di mata Tuhan. Abu Nawas mengangkat tangan kanannya, menunjuk lurus ke arah dada Tuan Bahil. Ujung jarinya seolah menembus sutra mahal yang membalut tubuh saudagar itu. Katakan padaku, wahai Tuan yang bergelimang harta dan merasa paling mulia, mana yang lebih haram dan dibenci oleh Sang Pencipta? Daging seekor babi yang tercipta kotor namun hanya diam, patuh menjalankan takdir dan fitrahnya di dalam ekosistem semesta, ataukah daging seorang manusia, seorang saudagar berakal yang memakan harga diri orang lain, mengunyah kehormatan sesamanya dengan taring kesombongan dan meludahi ilmu dengan keangkuhannya? Kata-kata itu meluncur bagai anak panah yang dilesatkan dari busur yang ditarik penuh, menembus langsung ke jantung pertahanan batin Tuan Bahil. Tidak ada ruang baginya untuk berkelit. Babi tidak pernah menyombongkan diri atas lumpur tempatnya berkubang, lanjut Abu Nawas, intonasinya kini memburu, menohok tanpa ampun. Namun kau mengangkat dagumu setinggi langit hanya karena kepingan logam fana yang bahkan tak akan sudi menemanimu ke dalam gelaknya liang lahat. Bukankah kesombonganmu jauh lebih mubazir dan najis daripada eksistensi seekor babi yang butuh huruf? Hening seketika menyelimuti alun-alun, bahkan kepakan sayap burung merpati yang bertengger di kubah masjid terdengar sangat benderang. Rakyat Baghdad terpaku, menahan napas menyaksikan kebenaran telanjang yang baru saja dibongkar di hadapan mereka. Tuan Bahil mematung, dadanya naik turun dengan cepat, mulutnya setengah terbuka, lidahnya keluh mencari-cari kata bantahan, namun tak ada satupun yang berhasil melewati kerongkongannya. Telinganya berdenging keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tembok keangkuhan yang ia bangun dari tumpukan kekayaan runtuh berkeping-keping menjadi debu. Ada rasa panas yang menjalar di sudut matanya, bukan amarah yang selama ini menguasainya, melainkan sebuah kesadaran yang teramat menyakitkan sekaligus memalukan.
Di detik yang hening itu, Tuan Bahil dipaksa bercermin pada jiwanya sendiri. Ia menyadari bahwa semua pertanyaan rumit yang ia lontarkan selama ini sama sekali bukan untuk mencari kebenaran. Pertanyaannya bukan didasari rasa ingin tahu dari seorang hamba yang fakir akan ilmu, melainkan sekedar alat kotor untuk memuaskan dahaga egonya semata. Ia selalu ingin terlihat paling pintar, tak terkalahkan. Namun kini, di bawah bayang-bayang kebijaksanaan Abu Nawas, ia merasa begitu kerdil dan menjijikan. Tubuh tegap saudagar besar itu perlahan membungkuk. Bahunya yang biasanya tegak menantang dunia kini merosot lesu tanpa daya. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, menatap ujung sepatunya sendiri. Tak sanggup lagi menentang tatapan tajam Abu Nawas, apalagi menatap wajah Raja Harun al-Rashid yang duduk gagah di singgasananya. Tepat sekali, sebuah suara bariton yang penuh wibawa memecah kesunyian yang mencekam. Raja Harun al-Rashid berdiri dari kursi kebesarannya. Senyum lebar yang penuh kepuasan menghiasi wajah sang khalifah. Ia mulai bertepuk tangan secara perlahan, yang dalam hitungan detik segera diikuti oleh gemuruh sorak-sorai ribuan rakyat Baghdad yang meledak kegirangan. Suara tepuk tangan dan siulan menggema luar biasa, memantul di dinding-dinding bata kota kuno tersebut. Sebuah kebijaksanaan yang sangat luar biasa Abu Nawas, puji sang raja. Jubah kebesarannya berkibar ditiup angin sore saat ia melangkah turun dari panggung pualam. Kau telah mengajarkan kepada kita semua di sini bahwa seringkali pertanyaan yang tampak begitu rasional dan cergas hanyalah topeng tebal bagi hati yang berpenyakit. Dan kau baru saja menyembuhkan penyakit kronis itu dengan obat yang sangat pahit namun mujarab. Raja Harun al-Rashid menoleh dan memberi isyarat kepada pengawal pribadinya. Seorang kasim bertubuh tegap segera maju, membawa sebuah kantong kain beludru berwarna merah tua yang bergemerincing nyaring. Raja mengambilnya dan menyodorkannya langsung kepada Abu Nawas. Ini untukmu, 100 dinar emas murni. Terimalah bukan sekadar sebagai hadiah, melainkan sebagai tanda terima kasihku karena kau telah menjaga kehormatan ilmu dan akal sehat di kotaku. Abu Nawas menerima kantong berat itu dengan senyum riang yang khas. Alhamdulillah yang mulia raja, sejujurnya cacing-cacing di perutku sudah menggelar protes sejak tadi pagi. 100 dinar emas ini sangat berarti bagi perdamaian antara aku dan lambungku. Seloroh jenaka Abu Nawas seketika mengundang tawarannya dari sang raja dan kerumunan rakyat, mencairkan ketegangan yang sempat membeku di udara. Sementara itu, Tuan Bahil masih berdiri di tempatnya dengan kepala tertunduk. Ia menarik napas panjang, berusaha mengisi paru-parunya yang terasa sesak. Dengan mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya, perlahan ia melangkah mendekati Abu Nawas. Tidak ada lagi langkah angkuh yang menghentak bumi dengan congkak. Langkahnya kini terasa berat, lambat, dan penuh dengan penyesalan yang mendalam. Abu Nawas, panggil Tuan Bahil lirih. Suaranya bergetar, nyaris tertelan oleh riuhnya tawa orang-orang di sekeliling mereka. Aku mengaku kalah. Saudagar itu mengangkat wajahnya, memperlihatkan kedua mata yang kini basah dan kosong dari segala bentuk keangkuhan. Kau benar, kesombonganku telah membutakan akalku sepenuhnya. Aku datang kemari dengan niat busuk untuk mempermalukanmu di hadapan raja, tapi justru Tuhanlah yang membongkar aib kesombonganku lewat ketajaman lisanmu. Aku meminta maaf kepadamu, sungguh. Aku berjanji di hadapan Tuhan dan semua yang hadir, hari ini adalah hari terakhir aku merendahkan orang lain. Abu Nawas tersenyum hangat, lenyap sudah tatapan tajamnya, berganti dengan kelembutan seorang guru. Ia mengangkat tangannya dan menepuk pelan bahu saudagar itu. Kasarnya rajutan benang emas di atas sutra bahu Tuan Bahil terasa begitu kontras dengan kelembutan senyum Abu Nawas. Pintu tobat dari Sang Maha Pengampun selalu terbuka lebar Tuan Bahil. Kesalahan adalah guru terbaik bagi mereka yang mau menundukkan hati. Dan omong-omong, jangan lupa, pintu pasar juga masih terbuka. Bukankah ada sebuah janji besar yang harus kau tepati sore ini? Mendengar godaan itu, sebuah senyum tipis yang tulus akhirnya mengembang di bibir Tuan Bahil. Beban di dadanya perlahan terangkat. Ya, tentu saja, sesuai perjanjian kita. Hari ini, seluruh pasar makan dan minum sepuasnya di bawah tanggunganku. Mendengar pengumuman itu, sorak-sorai rakyat Baghdad kembali meledak. Kali ini jauh lebih meriah dari sebelumnya. Teriakan kebahagiaan membahana menyentuh langit senja. Asap putih dari tungku-tungku pembakaran sate kambing, panggangan roti Maryam, dan belanga gulai daging segera mengepul tebal, menyebarkan aroma harum rempah yang menggugah selera ke seluruh penjuru alun-alun. Tuan Bahil menepati janjinya. Ia benar-benar mengosongkan seluruh isi pundi-pundinya hari itu, membayar tunai semua pedagang untuk menjamu rakyat lapar yang hadir. Ribuan orang duduk bersila di atas permadani usang maupun tikar anyaman, makan bersama dalam sebuah perayaan akbar tanpa memandang kasta. Meski dompetnya kini kosong melompong tak bersisa, Tuan Bahil duduk dengan tenang di salah satu sudut pasar. Ia mengunyah sepotong roti kering berlapis madu dengan perasaan damai dan lega yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ada beban raksasa yang musnah dari pundaknya, beban melelahkan untuk selalu harus terlihat sempurna, lebih kaya, dan lebih tinggi dari setiap manusia yang ia temui. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat kota Baghdad, melukis hamparan langit dengan semburat jingga, merah dan keemasan yang menakjubkan. Angin malam mulai berhembus menyejukkan keringat yang sedari tadi membasahi tubuh. Di tengah riuh rendahnya tawa bahagia, obrolan hangat, dan denting piring tembaga yang beradu, rakyat memetik satu pelajaran abadi hari itu.
bahwa iman yang sejati tidak pernah perlu merasa gentar menghadapi logika manusia, dan hikmah kebaikan seringkali bersembunyi di tempat terdalam di balik setiap ketetapan yang sekilas tak terselami oleh mata telanjang. Larangan Tuhan diciptakan bukanlah untuk menyiksa atau membatasi kebebasan, melainkan semata-mata untuk melindungi keutuhan jiwa manusia dari jurang kehancuran. Abu Nawas bersendawa kecil, menepuk perutnya yang kini buncit karena terlalu banyak menyantap daging domba panggang. Tangan kanannya dengan riang mengelus kantong beludru tebal berisi 100 keping dinar emas. Ia berjalan perlahan menyusuri gang-gang kecil kota menuju rumahnya, ditemani senandung lirih dan bayangan tubuhnya yang memanjang liar diterpa cahaya kuning dari obor-obor jalanan. Malam itu, ia pulang bukan hanya membawa sekantong emas dan perut yang sangat kenyang, melainkan juga membawa kepuasan batin yang hakiki. Ia telah berhasil menyirami sebuah ladang hati yang kerontang oleh keangkuhan, menghidupkannya kembali dengan tetesan mata air kerendahan hati.